Jumpa lagi dengan video Emos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil. Semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Emos Jakarta. Saya akan membahas tentang informasi mengenai informasi yang perlu diperhatikan oleh viewer dan YouTube dan subscribernya Emos Jakarta, bahwa Emos tidak menjual alat-alat cuci mobil. Ini perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan. Nanti saya akan jelaskan. Saya jelaskan di sini. Ada 2 poin yang mau saya bahas. Yang pertama adalah Emos tidak secara langsung menjual peralatan cuci mobil. Ini perlu diperhatikan dan perlu dipahami supaya tidak ada lagi pertanyaan. Karena banyak sekali pertanyaan masuk ke handphone saya menanyakan alat cuci mobil. Oke, saya perlu jelaskan bahwa memang Emos tidak menjual alat-alat cuci mobil secara langsung. Jadi tidak ada pajangan untuk dijual atau jadi reseller untuk jual peralatan, itu tidak apa ya istilahnya. Kalau Anda tanya ke Emos, Anda tanya ke Emos melalui saya, Pak, jual peralatan cuci mobil enggak? Saya bilang enggak. Saya katakan enggak. Kita enggak jual alat-alat cuci mobil. Ya, karena banyak sekali yang tanya. Makanya saya perlu jelaskan di sini, ketika Anda mau compare harga untuk menanyakan alat cuci mobil di Emos, Anda salah. Karena Emos tidak pernah menjual alat-alat cuci mobil. Gitu. Lah, kok kadang ada rekomendasi Pak untuk peralatan, nanti pakai ini. Nah, itu setelah ada kerjasama dengan Emos. Nah, Emos baru bisa rekomendasikan peralatan yang Emos pakai, gitu loh. Jadi peralatan yang kami tidak gunakan, kami tidak rekomendasikan, gitu. Karena kualitasnya kami belum tahu, harganya juga kami belum tahu, lebih murah atau lebih mahal. Itu di situ poinnya sebenarnya. Emos tidak spesial penjual alat cuci mobil karena tidak ada kerjasama dengan Anda. Kalau Anda kerjasama dengan Emos, contohnya ada konsultasi, kemudian Anda franchise, kemudian kerjasama yang lain misalnya, kita bisa rekomendasikan peralatan, untuk cuci mobil dan cuci motor. Kalau Anda tidak ada kerjasama dengan Emos, ya sebenarnya saya sudah saya sudah informasikan ke Emboser atau orang-orang di luar sana bahwa peralatan cuci mobil itu banyak dijual dan lebih murah. Kalau Anda tanya ke Emos, itu pasti jatuhnya nanti Anda melongok, lebih mahal, jauh sekali lebih mahal alat-alat yang digunakan Emos ini. Itu loh. Jadi yang di luar sana itu lebih banyak dan lebih murah. Itu peralatan-peralatan yang di luar sana. Makanya kalau Anda tanya ke Emos untuk membeli peralatan, Anda salah tempat. Apalagi Anda banding-bandingkan dengan harga-harga sebelumnya. Karena jauh. Hidroliknya Emos itu untuk beli di luar itu bisa dapat 2. Anda beli di Emos cuma dapat 1. Gitu loh. Ya, itu yang pertama ya. Jelas clear saya informasikan bahwa Emos tidak spesialis penjual alat-alat cuci mobil. Ya. Terus ada poin yang kedua yang saya mau bahas adalah ada beberapa, nggak banyak sih, beberapa yang menginformasikan ke saya bahwa usahanya itu ya nggak tahu lah usahanya jalan atau enggak, tapi ada yang trouble, peralatan itu trouble. Terus kemudian menawarkan ke Emos suruh kelola. Ya kita nggak tahu kebenarannya, itu cuman ngetes atau seperti apa, kita kan nggak tahu seperti itu. Tapi setelah saya pelajari dan saya amati dari teman-teman yang memang sudah buka usaha cuci mobil ini, dulunya pernah konsultasi sama Emos, gitu ya. Konsultasi yang saya berikan ini sifatnya kan gratis sebenarnya. Kadang saya bukan buang waktu, kadang saya berikan waktu itu bisa sampai hampir setengah hari hanya untuk konsultasi itu.
Dia lihat konsepnya Embos, dia lihat begini. Ya kita berikan itu. Kita berikan itu. Ya jujur berharap ada kerjasama dengan Embos. Ya kan, karena saya udah berikan waktu. Jujur saya berharap ada kerjasama. Tapi seterusnya tidak ada kerjasama. Karena mereka pasti mundur di peralatan. Ini bukan 1, 2, udah banyak. Saya begitu. Bahkan ada yang sudah ketemu 3 kali, 4 kali. Tahu-tahu sudah buka cuci mobil lagi, cuci mobil gitu. Di situ korelasinya dengan tidak menjual peralatan tadi apa? Disinilah poinnya sebenarnya. Embos tidak menjual peralatan secara langsung ataupun secara reseller lah istilahnya, karena Embos bukan pabrik ya. Embos bisa menjadi istilahnya perpanjangan tangan pabrik begitu. Kenapa saya tidak mau? Ya ini masalahnya di sini nanti. Di sini. Saya katakan berkali-kali, cuci mobil itu bukan tentang peralatan saja. Ini poin yang kedua ya. Cuci mobil itu bukan tentang peralatan saja. Jadi ada yang harus diperhatikan selain peralatan. Mungkin Anda sudah bisa bangun sekarang, bisa jalan, bisa beli peralatan sekarang yang lebih murah. Mungkin seperti itu kan. Poinnya Anda, saya bisa save modal. Kalau beli yang lain saya bisa save modal dong, karena lebih murah yang ditawarkan. Terus saya bisa bangun ini. Mungkin jalan usaha Anda. Tapi di tengah jalan kemudian Anda telepon saya. Kemudian Anda informasikan ke saya, Pak, mau kelola cucian mobil saya nggak? Loh, oh Bapak sudah buka ya? Oh iya, iya Pak, ini nggak jalan Pak. Ini begini tersalahannya. Terus lagi ada yang telepon lagi, Pak, ya saya harus kasih waktu dong kalau orang telepon seperti itu. Ini bukan berhubungan dengan duit, nggak ada duitnya. Telepon Anda itu nggak ada duitnya ke saya. Anda cuma konsultasi, nggak ada duitnya ke saya. Jadi saya harus berikan waktu untuk Anda untuk telepon. 10 menit, 5 menit, saya kasih waktu. Saya kasih waktu. Terus kemudian saya harus dengarkan Anda curhat. Ini nggak jalan Pak, ini nggak jalan Pak. Pak, gimana Pak? Embos mau nggak kerja sama mengelola? Ini bukan istilahnya, wah nanti sakit hati Embos, saya sakit hati gara-gara nggak diajak untuk membangunnya. Nggak seperti itu. Kalau situasinya memungkinkan dan memenuhi prosedur untuk dikelola Embos, kita kelola. Kalau tidak memenuhi prosedur dan tidak sesuai dengan apa yang standar Embos, ya kita tidak kelola. Kita bisa kerjasama dengan siapapun, kapanpun, tanpa ada rasa sakit hati, baper, dan lain-lain. No. Itu kita bisa kerjasama. Terus ada lagi peralatan. Kemudian sebelumnya sudah konsultasi, begini Pak, begini. Oh iya Pak, nanti begini selesai. Saya konsultasi dengan saya. Kita arahkan untuk membangun ini dan itu. Kemudian tahu-tahu trouble, Pak, ini rusak terus mesin Pak. Ya kalau rusak kan gampang, tinggal hubungi pihak penjual peralatannya. Kan begitu. Wah sudah Pak, tapi begini. Ini yang mau saya bahas sebenarnya. Video saya sekian ratus video saya, hampir 95% itu membahas ini. Jadi jangan hanya ambil peralatan cari yang murah dan lain sebagainya. Peralatan itu gampang sekali. Sesuaikan dengan modal Anda. Anda mau murah mau mahal itu urusan Anda. Ya, tapi ada hal-hal penting, lebih penting dari peralatan yang harus Anda siapkan. Ya, ini yang perlu digarisbawahi. Makanya Embos ini hati-hati. Karena Embos itu berangkat dari situ. Berangkatnya udah dari situ. Kita udah ngalami duluan, Bos. Kita udah ngalami duluan bagaimana kita tidak memikirkan langkah-langkah berikutnya. Kita asal buka gitu. Kita udah alami itu. Nah, cabang-cabang Embos selanjutnya sudah ada pengalaman seperti itu, kita harus hati-hati. Bener-bener kita pantau hati-hati. Ya, begini. Oh ya, ini nanti sesuai dengan ekspektasi. Semua jalan Embos. Cabangnya semua jalan. Jalan. Profit semua. Gitu. Oke lah. Saya rasa itu aja lah 2 poin ini ya. Perlu dimengerti dan dipahami semuanya supaya tidak ada lagi yang nanya ke saya
cari peralatan cuci mobil, cuci motor. Karena Embos tidak jual peralatan cuci mobil, cuci motor. Cuci mobil, cuci motor tidak jual. Ya, Embos bisa merekomendasikan apa yang Embos pakai kalau ada kerjasama dengan Embos. Ya, jadi ke depan Anda tidak kecewa, tidak bingung, Embos tetap tanggung jawab. Karena apa? Rekomendasi dari Embos. Itu yang penting. Embos ada kerjasama di situ. Nah, itu yang penting. Oke, jangan lupa subscribe channel Embos Jakarta, nyalakan lonceng notifikasinya, like, comment, share, kritik, saran silahkan di kolom komentar. Embos tempat yang tepat untuk merawat